warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 11 TJKT 2. Di video kali ini, kami ingin membahas materi seputar jaringan fiber optik. Sebelum masuk ke video pembahasan lebih lengkapnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rizka Muskiatul Fala, nomor absen 30. Saya Nur Aini Eka Wardani, absen 25. Saya Melisa Mutara, nomor absen 22. Saya Amel Fikri Pracanda, absen 3. Saya Adibah Kanza Zahra, nomor absen 1. Saya Jamini, nomor absen 17. Saya Nabila Nur Fatahila Rizki, nomor absen 24. Tujuan kami membuat video kali ini selain untuk memenuhi tugas dari guru pengampu kami, yaitu Ibu Linda, kami juga ingin menginformasikan mengenai pentingnya pemeliharaan dan perawatan jaringan fiber optik serta mengetahui langkah-langkah perbaikan yang efektif. Apa sih pengertian dari fiber optik itu? Fiber optik merupakan jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus yang berfungsi sebagai media transmisi. Komponen jaringan ini memiliki kecepatan transmisi yang sangat tinggi karena pembiasan cahaya sumber cahaya yang digunakan dalam proses transmisi disebut laser atau LED. Fiber optik merupakan sudut komponen yang paling populer di dunia telekomunikasi karena kabel tersebut memiliki kecepatan transmisi akses yang sangat tinggi. Untuk pembahasan lebih lanjut, simak video ini sampai habis ya. Gimana sih cara pemeliharaan jaringan fiber optik itu? Jadi, pemeliharaan jaringan fiber optik itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pemeliharaan secara rutin dan pemeliharaan dadakan. Pemeliharaan rutin terbagi menjadi dua macam, yaitu pemeliharaan perangkat SKSO atau OLTE. Pemeliharaan ini dibagi kembali menjadi 5 waktu, yaitu pemeliharaan harian checklist perangkat OLTE. Agar peralatan pada perangkat siap pakai sewaktu-waktu, maka perlu pemeliharaan setiap minggu sekali, seperti pengecekan, pengetesan, dan pembersihan fisik. Pertama, bersihkan atau kuras manhole atau handhole yang ada pada titik sambung kabel fiber optik secara rutin sesuai jadwal pemeliharaan. Kedua, cek kondisi stopper yang menutupi lubang-lubang bolongan. Ketiga, cek kondisi kabel dan penyangga kabel dan aksesorisnya. Keempat, mengganti tanda kabel bila tanda kabel yang sebelumnya hilang. Kelima, cek kondisi tutup manhole atau handhole bila ada yang rusak atau catnya hilang. Keenam, jangan lupa kembali menutup manhole atau handhole. Ketujuh, memberi tanda patok pada manhole atau handhole yang berada di posisi rawan. Patroli kabel serat optik tanah. Pelaksanaan patroli dengan menelusuri rute kabel agar situasi dan kondisi kabel optik dapat diketahui sedini mungkin. Untuk itu perlu dilakukan hal-hal berikut. Yang pertama, cek pipa besi galvanis jembatan kabel pada penyeberangan sungai. Yang kedua, cek tiang dan aksesorisnya. Yang ketiga, cek rute dan tanda rute untuk mengetahui kondisi lingkungan di sekitar rute kabel. Yang keempat, cek lokasi manhole atau handhole tempat sambungan. Yang kelima, mengganti tanda rute kabel yang berupa patok. Patroli serat kabel optik udara. Pertama, cek pepohonan dan rumputan sekitar rute yang dilewati kabel serat optik. Kedua, cek kondisi joint pauser yang berada di tiang atau di handhole. Ketiga, patroli dilaksanakan dengan jalan kaki menelusuri rute kabel sejauh 7 km per hari. Pengukuran tegangan input maupun output perangkat OLT. D. Pemeliharaan 6 bulan. Pengukuran core yang kosong dapat dilakukan 2 kali dalam 1 tahun meliputi hal berikut. 1. Mendeteksi perangkat loss kabel DP atau KM. 2. Mendeteksi perangkat loss pada titik sambung. 3. Mendeteksi keharusan fisik serat optik. 4. Pengukuran optical output power OLT. Pemeliharaan tahunan. Pertama, pengukuran bertingkat S1 atau STM yang idle. Kedua, alarm tes. Ketiga, pengukuran sensitivitas dan margin receiver. Pemeliharaan jaringan kabel optik. Pemeliharaan jaringan kabel optik ada 2 macam, yaitu A. Pemeliharaan mingguan,
B. Pemeliharaan 6 bulanan. Pemeliharaan tetaan. Pemeliharaan tetaan juga terbagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan tetaan perangkat SKSO atau LTE. Kedua, pemeliharaan tetaan jaringan kabel optik. Pada kondisi operasi normal, dengan kata lain tidak terjadi gangguan pada sistem. Pada waktu terjadi gangguan pada sistem maupun perangkat, cara mengatasinya dengan model yang mengalami alarm segera diganti. Pemeliharaan tetangan dilakukan apabila kabel serat optik yang digunakan sebagai media transmisi terputus. Putusnya kabel serat optik ini dapat terjadi karena beberapa faktor, misal terkena senapan angin, gesekan benang layang-layang, proyek pemerintah, dan lain-lain. Perawatan jaringan fiber optik. 1. Monitoring jaringan. Menggunakan sistem pemantauan untuk mendeteksi masalah secara dini. Yang kedua, mencatat dan melaporkan. Mencatat kondisi jaringan dan perawatan yang dilakukan. 3. Pelatihan staf. Memberikan pelatihan berkala kepada teknisi mengenai teknologi terbaru. 4. Hindari tekukan berlebihan. Jangan menekuk kabel melebihi radius tekukan minimum yang ditentukan. Kelima, hindari tarikan dan tekukan. Jangan menarik atau menekuk kabel karena dapat merusak serat. 6. Gunakan perlindungan atau lindungi kabel dari kerusakan fisik dengan menggunakan saluran kabel, bagi kabel atau metode perlindungan lainnya. Perbaikan jaringan fiber optik. 1. Analisis gejala, identifikasi gejala, masalah seperti kehilangan sinyal atau kecepatan jaringan yang lambat. 2. Pengujian, gunakan alat uji seperti OTDR dan power meter untuk melokalisasi sumber masalah. 3. Pembersihan dan pemasangan ulang konektor untuk masalah yang disebabkan oleh konektor kotor atau longgar. 4. Penyambungan splicing untuk memperbaiki kabel yang putus atau rusak. 5. Pergantian komponen untuk mengganti perangkat keras yang rusak seperti konektor, adaptor, atau kabel. 6. Penanganan serat. Jangan pernah melihat langsung ke ujung serat optik yang aktif karena dapat menyebabkan kerusakan mata. Dari pembahasan yang sudah kami sampaikan tadi, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Pengertian fiber optik. Yang kedua, pemeliharaan jaringan fiber optik terbagi menjadi 2 macam. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Linda selaku guru pengampu kami sehingga video ini dapat diselesaikan. Juga kepada berbagai pihak yang memberikan berbagai kontribusi terkait dengan video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you enjoy this video and see you next time. Dah.